Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, sehat Tat? Alhamdulillah, gimana Mas sehat? Alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu ya Tat ya? Ya, alhamdulillah. Ya. Allah mengizinkan bisa bertemu kembali. Masya Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak hanya pertemuan di dunia, Ya. tapi pertemuan kelak nanti kebahagiaan di akhirat. Amin ya Allah. Gitu. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu juga dengan teman-teman sahabat teduh yang tetap setia menonton channel YouTube kami di Teman Dekat Hijrah. Dan hari ini saya akan bertanya-tanya kepada Ustaz Sobirin tentang masalah yang sedang hangat membicarakan ya Tat ya. Iya. Soal tentang virus corona Tat. Masya Allah. Ya. Jadi sebentar lagi kan puasa ya Tat ya. Iya. Sebentar lagi puasa Ramadan. Namun keadaannya masih ada virus corona seperti ini Tat. Berbeda dengan tahun yang kemarin Iya, mungkin Tat. ya. Mungkin seperti tahun kemarin mungkin ramai ya Tat ya. Iya, Bisa ramai. sholat tarawih berjamaah di masjid ya. Iya, bahkan ketika menyambut pun juga ya, Iya, ini betul, ramai sekali. Ya, Tapi dengan kondisi yang seperti ini mungkin sebagian besar lah ya sepi mungkin ya. betul Tat. Wabil khusus untuk orang-orang yang merindukan datangnya Ramadan seperti iya, itu betul, ya. Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu gimana cara kita itu menyikapi keadaan sekarang Tat. Apalagi ini bulan Ramadan yang benar-benar kita tunggu. Tapi qadarullah Allah memberikan ujian kepada kita dengan didatangkan virus corona Tat. Ya. Monggo Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada kita semuanya ini Iya. Mas, tentunya semuanya ada hikmah yang harus kita petik pelajarannya. Iya. Dan ini kesempatan kita untuk selalu muhasabah kepada Allah. Kenapa Allah itu memberikan sebuah virus yang Masya Allah sampai ini mau Ramadan ini ya tentunya. Masya Allah. Yang biasa kita ini sholat tarawih berjamaah, kita mendengarkan tausiah dengan habis sholat tarawih bahkan. Tapi dengan kondisi yang seperti ini yang harus benar-benar kita sabar dalam menyikapinya. Iya. Karena tidak mungkin Allah itu memberikan sebuah entah itu mungkin penyakit, entah itu mungkin dengan wabah yang terjadi pada hari ini yaitu virus corona. Allah itu maha tahu apa yang dia kerjakan. Iya, Tat. Ini yang pertama, sesungguhnya kita harus sabar, khusus kita bagi orang beriman, dan ini sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Karena Al-Quran itu menjelaskan bahwa sesungguhnya kita ini diperintahkan untuk banyak mengingat. Mungkin kita ini kurang mengingat Allah, kita ini kurang berzikirnya kepada Allah, kurang bertasbih kepada Allah, kurang sujudnya kepada Allah, sehingga Allah itu menguji kepada kita, wabil khusus orang-orang yang beriman kepada Allah, dengan diberikannya wabah yang Masya Allah mungkin udah berapa bulan ya Mas ini? Di Indonesia mungkin hampir 2-3 bulanan Tat. Hampir Masya Allah ya. Ya dibilang cukup lama ya mungkin Tat. itu ya. Lama Tat. Ya, cukup lama ini. Masya Allah. Dan mudah-mudahan dengan Allah memberikan wabah ini khusus bagi kita harus semakin tafakur kepada Allah, semakin mengingat Allah itu harus semakin kuat. Nah tentunya di saat-saat seperti ini kan pasti tidak berjamaah. Iya, Tat. Salat wajib pun juga kan di rumah ya, Di rumah, Tat. masing-masing. Sendirian Tat. Ya sendirian. Nah ini menunjukkan kita ini harus meningkatkan yang namanya keimanan kita kepada Allah. Kemudian tidak kalah penting adalah Mas, yaitu kata Rasulullah itu al-ihsan. Ihsan yang harus dimiliki oleh setiap pribadi kita semuanya, kita sebagai orang muslim ini. Karena ihsan itu tingkatan yang paling tinggi. Iya, Tat. Dikala kita mungkin ibadah kita bersama, sholat tarawih bersama, puasa mungkin ya kita ini puasa pasti tentu bersama untuk menjelang bukanya mungkin ya. Buka bersama ya, buka bersama itu bareng-bareng. Nah ini menjadi kita ini menjadi pelajaran bahwa ihsan kita ini diuji. bahwa kita ini rasa diawasi oleh Allah itu diuji ini Mas. Betul.
Jangan sampai kita ini sholat masing-masing malah kita ini malah fawailul lil musallin, malah lalai sholatnya. Iya, iya. Nah ini. Apalagi udahlah nanti aja gitu. Iya nanti aja lah, nanti aja. Nah ini mungkin kalau menurut saya itu sangat mempengaruhi mungkin ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan sebuah wabah seperti ini, tapi ini juga ujian bagi kita lebih meningkatkan ihsan kita. Apa sih ihsan itu? Ihsan itu adalah menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Sesungguhnya ketika kita beribadah kepada Allah, seolah-olah kita ini melihat Allah. Jadi kita ini ketika sholat ini Allah melihat. Seakan-akan diawasi ya, ya seakan-akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun misalnya kita tidak merasa diri kita ini tidak diawasi, bahwa Allah itu maha pengawas, maha teliti, maha segala-galanya. Kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah tingkat ihsan yang paling, tingkat iman, tingkat iman yang paling tertinggi. Ya, berarti memang sikap kita untuk menyambut bulan Ramadan ini, dikala ada virus corona ini, memang salah satunya sebagai ajang muhasabah diri ya. Untuk muhasabah diri bahwa kita ini banyak sekali dosa. Kemudian untuk mujahadah kesungguhan kita kepada Allah, muraqabah kita, sejauh mana muraqabah kita setiap kesalahan kita ini, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ini selalu muhasabah, mujahadah, kemudian muraqabah. Nah ini selalu evaluasi diri kita ini. Betul. Jadi sejauh mana kita ini kedekatan kita dengan Allah. Apalagi ini bulan Ramadan yang insya Allah Ramadan ini menjadikan ini untuk kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah. Nah dikala wabah yang sekarang ini, maka kita ini harus benar-benar insya Allah harus dengan sabar menerimanya. Karena kesabaran itu insya Allah akan diganti dengan pahala itu, Mas. Maka kesabaran itu insya Allah menjadi tanda-tanda orang-orang beriman. Karena orang beriman itu pasti dia itu sabar. Nah, maka dari itu, maka mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang ketika menyambut Ramadan, walaupun dalam keadaan seperti ini, ya kita termasuk orang-orang yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, Mas. Tidak terpengaruh dengan adanya wabah virus corona ya tadi. Jangan terpengaruh, karena itu juga emang itu adalah ciptaan Allah. Betul. Allah sama-sama pun makhluk, iya sama-sama makhluk. Allah menguji sejauh mana tingkat keisanan kita pada Allah. Nah, jangan sampai dengan datangnya Ramadan ini udah seperti inilah, gak semangat lah. Nah gak ini puasa sekalian gak puasa sekalian lah. Nah ini betul. Jadi karena banyak orang tingkatan ketika menyambut Ramadan itu ya tadi gembira ketika datang Ramadan, dan ini adalah tanda-tanda orang-orang beriman. Al-Quran telah menjelaskan ketika datang perintah Allah dan Rasulnya, maka dia bersegera, maka hatinya gembira kepada Allah. Dia cinta kepada Allah. Tapi ketika orang-orang yang datang itu Ramadan, tamu Allah itu ya biasa-biasa saja, Mas. Ya mudah-mudahan kita ini tidak termasuk orang yang biasa-biasa. Iya, amin. Ya, kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang tersiksa dengan datangnya bulan Ramadan. Dia tersiksa, terpukul karena mungkin biasa dia harus melampiaskan nafsunya, namun tiba-tiba datang bulan Ramadan, kemudian banyak orang-orang beriman itu ya hatinya itu bergerak untuk menutup, artinya menutup dari celah-celah kemungkaran yang merusak pada bulan Ramadan itu, yang tersiksa baginya. Ya, Masya Allah. Jadi memang untuk menyikapi datangnya bulan Ramadan ini dengan adanya wabah virus corona, salah satunya sebagai ajang muhasabah diri ya. Muhasabah. Kemudian kita juga harus menjadi orang-orang yang gembira dengan menyambut datangnya bulan Ramadan, walaupun di sisi lain memang kita tidak bisa melaksanaan sholat tarawih berjamaah dan kayak buka bersama dengan teman-teman, saudara mungkin ya Tat ya. Iya. Di sisi lain juga banyak hikmahnya ya. Di antaranya mungkin
selalu berkumpul dengan keluarga. Apalagi yang mungkin Ya, bulan-bulan kemarin kita ya jarang kumpul sama mungkin keluarga jarang ketemu dengan keluarga, jarang mungkin bertatap muka. betul. Apalagi yang udah berkeluarga suami Iya. istri, bahkan mungkin ini menjadikan ajang membangun rumah tangga yang lebih harmonis juga. Masya Allah. Ini Allah itu mempunyai rencana lah. Masya Allah. Tidak ada sesuatu yang Allah itu membuat orang beriman itu gelisah hatinya, enggak. Orang beriman itu dia selalu berprasangka yang baik kepada Allah. Betul. Dan insya Allah ketika orang beriman itu sudah ikhtiar pada hari ini, mungkin saudara kita banyak yang mungkin kita ucapkan berbelasungkawa. Iya. Mereka yang sampai mungkin para perawat, para dokter, para tim medis sampai meninggal dunia, mudah-mudahan mereka diberikan kesyahidan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita, mudah-mudahan kita lebih banyak bersyukur lagi kepada Allah, banyak kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan segera mencabutnya. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah tadi Ustaz Sofyan sudah menjelaskan beberapa jawaban sikap kita terhadap datangnya bulan Ramadan ini di tengah-tengah wabah virus corona ini. Ya, mungkin itu aja ya. Ya, Terima kasih Ustaz. Ya. Nanti lain waktu kita akan bahas tema-tema yang lain ya Tad. Ya, insya Allah, insya Allah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.